Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ma'amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasan tentang masih seperti yang video sebelumnya, tentang PBV standar deviasi band gitu. Dan hari ini atau di video ini kita akan mencoba mempraktikannya ke dalam saham-saham consumer goods seperti yang diminta atau di request oleh salah satu audiens di video yang kemarin atau video yang tadi ya sebelum ini. Nah, yang ingin kita bahas sekarang, jadi menggunakan cara yang di video sebelumnya, cuman sahamnya yang kita bahas sekarang adalah 5 besar saham consumer goods, 5 besar secara kapitalisasi ya, yaitu Unilever, Indofood CBP sukses makmur, Kalbe Pharma, Mayora, dan Indofood sukses makmur. Seperti biasa, terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan mengaktifkan notifikasi untuk channel Mang Amsi ini. Semoga bermanfaat ya. Kemudian disclaimer biasa ya, informasi ini bukan rekomendasi beli atau jual. Silakan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing begitu. Silakan juga tonton video sebelum ini tentang PBV standar deviasi untuk saham-saham batubara yang 3 ya, PTBA, ITMG, dan Adro. Nah, kita mendapatkan ini datanya dari Stockbit, jadi silakan teman-teman juga boleh download aplikasinya, kemudian cari di bagian financials dan di paling bawah ya, seperti itu. Nah, kita akan coba praktikkan atau terapkan ke dalam 5 saham consumer goods yang paling besar kapitalisasinya: Unilever, ICBU, NVR, ICBP, KLBF, MYOR, dan INDF. Ini kode sahamnya. Kita lihat untuk harga tanda kutip paling mahalnya ini ya, kalau ya perlu saya jelaskan, ini PBV-nya sesuai dengan request dari teman-teman, sebagian teman-teman dari audiens juga itu menggunakan rata-rata 10 tahun ya, 10 tahun terakhir gitu, karena biasanya kalau consumer goods kan suka ditanya, Mang, saham apa yang bagus untuk 10 tahun ke depan, dan biasanya saya merekomendasikan saham consumer goods. Dan kita lihat di sini 10 tahun terakhir ini harga tanda kutip paling mahal untuk saham-saham consumer goods ya. UNVR 73 kali, ICBP hampir 7 kali, Kalbe Pharma 10 kali, Mayora 8,5 kali, dan Indofood 2 kali. Kemudian kalau yang mahal gitu ya, mahal itu Unilever 61 kali, ICBP 5,8, KLBF 8,4, Mayora 7,2, dan Indofood 1,9. Rata-rata ini ya, meannya rata-ratanya Unilever di 48, kemudian ICBP di 4,8, Kalbe di 6,68, Mayora di 5,9, dan Indofood di 1,7. Kemudian agak murah gitu ya, agak murah itu di Unilever di 36 kali, ICBP di 3,8, Kalbe di 4,9, Mayora di 4,7, dan Indofood di 1,5. Nah, ini kalau ini kemurahan gitu, katakanlah murah dari sisi dalam sejarah saham itu sendiri atau historis saham itu sendiri. Unilever di 23 kali, ICBP di 2,8, Kalbe di 3,16, Mayora di 3,46, dan Indofood di 1,3. Nah, nilai buku per 2020 untuk laporan full year-nya yang baru saya dapatkan hanya Unilever, ICBP, dan Indofood. Untuk Kalbe Pharma dan Mayora ini saya dapatkan dari RTI bisnis RTI ya, ininya apa namanya book value-nya. Jadi Unilever ini 129 rupiah per lembar, ICBP 2.524, Kalbe Pharma 364, Mayora 472, dan Indofood 4.826. Nah, kalau kita asumsikan harga optimisnya atau mulai mahalnya, Unilever ada 7.800, kemudian ICBP di 14 ribuan, Kalbe Pharma di 3 ribuan, Mayora di 3.400, dan Indofood di 9.200 atau 9.250-an. Kalau diskonnya gitu, atau misalnya di bawah rata-rata, itu yang paling dekat Unilever ada di 4.500, dan mungkin ini belum tersentuh ya, karena yang setahu saya Unilever itu terendahnya di 5.200. ICBP di 9.600, Kalbe di 1.700-an, Mayora di 2.200, dan Indofood di 7.200. Nah, ini adalah terakhir adalah rata-rata. Kalau diasumsikan dengan rata-rata 10 tahun terakhir, maka Unilever itu nilai wajarnya di 6.200. Jadi kalau sekarang di 6.500 memang udah sedikit mahal. ICBP 12.000, Kalbe Pharma 2.400, Mayora 2.800, dan Indofood 8.200.
Nah, kalau kita kaji berdasarkan tadi sudah disebutkan ya, kita bandingkan dengan last price-nya, begitu. Nah, kita bisa cek di sini. Jadi book value-nya kemudian sudah tadi ya, sudah ada. Nah, untuk rata-rata untuk Unilever misalnya kita bedah satu persatu ya. Unilever itu rata-ratanya 6.200, Indofood 12.000, Kalbe 2.400, Mayora 2.800, dan Indofood 8.000 gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan harga penutupan tadi per sore tadi gitu, maka untuk rata-ratanya Unilever itu sudah sudah kemahalan begitu ya. Kalau ICBP masih ada potensial 31%. Ini yang saya kaget gitu. Kalbe Farma masih tinggi, tapi ini kan mungkin beberapa tahun, 10 tahun awal di 2011 itu Kalbe Farma masih bagus gitu ya kinerjanya. Tapi setelah 5 tahun belakangan itu mungkin kurang atraktif gitu ya. Ini Mayora udah dikit lagi, Indofood masih besar ya. Jadi kalau dari ke harga rata-rata yang paling besar potensinya Kalbe dan Indofood. Kemudian kalau ke super mahalnya itu Unilever masih ada peluang gitu ya. Kemudian ICBP apalagi, kemudian yang fantastis ya, entah tercapai atau tidak teman-teman. Kemudian Indofood juga lumayan. Nah, ke harga supportnya atau misalnya terendahnya Unilever masih 30% ke 4 ribuan itu. ICBP bahkan untuk ini pun masih ada gitu ya, ruang gitu. Kenapa? Karena harga murah itu 9.600 sudah tergolong murah gitu, standar deviasi -1 gitu ya. Dan sekarang harganya baru berapa nih, last price 9.250 gitu. Jangankan ke harga rata-ratanya, ke harga diskon pun masih ada potensial upside. Itulah mungkin ICBP dan Indofood dan juga Kalbe ya. Kalau ini Mayora sudah di atas. Nah, ini jadi kalau kita bisa perhatikan ICBP, Kalbe Farma dan Indofood merupakan 3 saham dari big caps-nya consumer goods yang katakanlah tanda kutip masih punya potensi untuk kembali ke nilai wajarnya. Tapi ini sekali lagi disclaimer on, silakan kaji lagi berdasarkan analisis rasio yang lain. Ini hanya salah satu rasio saja ya teman-teman. Itu ya mungkin dari saya, semoga mencerahkan atau semoga memberikan insight baru buat teman-teman. Salam investasi amanah berlimpah. Saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.